قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, ini ada dongengan dari Mbak Alawi. Ini dongengan yang cukup membagongkan. Dan kalau kami perhatikan, ya, sebagian dari dongengan para Mbak Alawi itu mengadopsi dari kisah para nabi. Ada kisah-kisah dari para nabi, ya, mukjizat para nabi, kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi, akan tetapi kisah-kisah tersebut tidak masyhur di tengah-tengah masyarakat, ya, itu mereka ambil. Itu mereka ambil, mereka modifikasi, ya, kemudian mereka katakan itu adalah kejadian yang dialami oleh para moyangnya Mbak Alawi. Salah satunya ini kaum muslimin, ya. Ada seorang Mbak Alawi yang diklaim bisa menghentikan matahari. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dulu ada seseorang masuk ke kota Tarim, wali. Masuk ke kota Tarim, yang namanya wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti. Agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya. Kita lagi puasa ahli Tarim. Nanti kelamaan ini puasanya. Lepaskan. Subhanallah. Ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Para salihin jalisus salihin fa inna ajaibuhum la yafna. Duduklah kalian dengan orang saleh. Tuh kaum muslimin, ya. Diklaim ada seorang wali, dan yang jelas ya Mbak Alawi, ya, yang bisa menghentikan matahari. Padahal Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya matahari ini hanya diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk satu orang saja. Siapa? Dia adalah Yusha bin Nun, atau yang dikenal dengan Nabi Joshua, ya, nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kisah ini diklaim dialami oleh Mbak Alawi. Tapi memang semua kisah para nabi itu sepertinya diklaim Mbak Alawi. Bahkan Mbak Alawi yang lebih hebat daripada nabi itu sendiri. Ya, Nabi Muhammad SAW contohnya. Nabi Muhammad SAW Mi'raj dalam seumur hidup cuma sekali. Tapi Mbak Alawi sehari 70 kali. Ya kan, luar biasa kaum muslimin. Bahkan para nabi, mereka nggak bisa menjamin keluarganya pasti masuk surga. Kecuali ada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ketika Nabi menunjuk nama-nama para sahabat, nama-nama kaum muslimin yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang dijamin itu, Nabi Muhammad SAW nggak bisa menjamin. Tapi Mbak Alawi bisa. Siapa saja yang cinta sama Mbak Alawi masuk surga, bahkan tanpa hisab. Ya, luar biasa kaum muslimin, ya. Dan ini kisah yang diadopsi sama Mbak Alawi. Ada wali yang katanya bisa menghentikan matahari. Ini kisahnya Nabi Yusha bin Nun, ya. Coba kita simak kisahnya kaum muslimin, ya. Ini supaya kaum muslimin ya lebih luas ya referensinya, ya, supaya nggak mudah dibodoh-bodohi oleh Mbak Alawi, ya. Kita simak videonya. Teman-teman, kita telah mengetahui bahwasanya matahari, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar ini, dia berjalan beredar pada garis edarnya. Kita melihat matahari itu terbit, terbenam tepat waktu, menunjukkan bahwasanya matahari berjalan mengikuti sistem dan aturan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tetapkan di alam semesta ini. Tahu tidak, matahari pernah berhenti. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahannya demi membantu perjuangan seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Laki-laki soleh tersebut bernama Yusha bin Nun. Beliau adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau hidup di masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Memang nama beliau tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun kita bisa mendapatkan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi
mengisyaratkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ingatlah kisah ketika Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, "Aku akan terus berjalan. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemukan pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun lamanya." Ini adalah kisah pengembaraan Musa alaihissalam mencari Khadir alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu beliau ditemani oleh muridnya. Rasulullah SAW bersabda mengisahkan kepada para sahabat bahwasanya murid beliau yang dikisahkan dalam ayat yang mulia ini adalah Yusha bin Nun. Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, Yusha bin Nun ini keturunan siapa? Para ulama ahli sejarah menyebutkan nama beliau adalah Yusha ibn Nun bin Ibrahim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Wow, ternyata Yusha bin Nun ini adalah keturunan para nabi yang mulia. Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, dan Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam. Ternyata nasab beliau sampai kepada Khalilur Rahman. Dan konon para ulama juga menyebutkan Yusha bin Nun ini adalah putra dari saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam. Dan teman-teman, nama Yusha bin Nun sebagai seorang nabi dikenal dalam kitab Perjanjian Lama dengan nama Yosua. Ini sebagaimana nabi-nabi yang lainnya. Misalkan Ibrahim di kalangan mereka dikenal dengan nama Abraham. Demikian pula dengan Yusuf alaihissalam, misalkan Joseph. Demikian pula dengan Daud alaihissalam, David. Ya'qub alaihissalam, Jacob, Yusha bin Nun, Yosua. Dan dia adalah salah seorang di antara dua laki-laki yang memotivasi Bani Israel untuk taat kepada perintah Allah dan perintah nabinya Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis. Dan ini diisyaratkan di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, ceritanya Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya yang mulia Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Namun sebelum itu mereka harus menguasai dan memasuki sebuah kota yang bernama kota Ariha, dan kota tersebut tengah dikuasai oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim dan kejam, Al-Jabbarin. Hanya saja Bani Israel ketika itu menolak. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hal ini di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 dan ke-24. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada dua orang laki-laki yang berkata kepada Bani Israel. Dua orang laki-laki ini para ulama menyebutkan dia adalah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan satu lagi bernama Kalib bin Yufanna. Kedua orang laki-laki ini menyuruh Bani Israel, menyuruh mereka untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, kalian pasti akan menang. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan kalian wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada nabi mereka. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, Bani Israel. Mereka dijadikan terluntar-luntar, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Teman-teman sekalian, ternyata Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang tih tersebut. Di masa ketika Bani Israel terkatung-katung, terlunta-lunta, tersesat, tidak menemukan jalan selama 40 tahun di padang tih, tidak menemukan jalan menuju Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihissalam
untuk memberikan wasiat kepada Yusha' bin Nun agar dia memimpin Bani Israel sepeninggal beliau. Setelah wafatnya Nabi Musa AS, barulah kenabian dan kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha' bin Nun. Setelah 40 tahun, Yusha' bin Nun melanjutkan misi untuk memasuki Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan zalim. Nah, teman-teman, tibalah saatnya bagi Yusha' bin Nun melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun. Yusha' bin Nun mempersiapkan pasukannya. Dia mengumpulkan Bani Israel dan memilih bala tentaranya. Dia mempersyaratkan tidak boleh ikut berperang laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya, karena dikhawatirkan dia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula laki-laki yang sedang membangun rumah tinggal menyempurnakan atapnya. Ini juga tidak diperkenankan ikut untuk berperang. Dan juga laki-laki yang baru saja membeli unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu-nunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga orang ini dilarang oleh Yusha' bin Nun untuk ikut berperang karena dikhawatirkan mereka tidak akan fokus berperang dan hati mereka bergantung kepada apa yang baru saja mereka tinggalkan. Dan ini bisa mengikis keikhlasan mereka dan itu berpengaruh kepada kesuksesan misi ini. Maka sampailah Yusha' bin Nun bersama pasukannya ke kota Ariha. Yusha' bin Nun bersama pasukannya mengepung kota Ariha selama 6 bulan. Dan ketika mereka bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah menjadikan tembok benteng kota Ariha runtuh sehingga mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam kota Ariha. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar ketika mereka memasuki kota Ariha, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka bisa menguasai kota tersebut dan selanjutnya mereka bisa menemukan jalan menuju Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ternyata Baitul Maqdis juga dikuasai oleh sekumpulan orang. Baitul Maqdis ketika itu memiliki istana-istana dan dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Terjadilah pertempuran yang sengit. Dan pertempuran itu terjadi di hari Jumat. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Yusha' bin Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Namun, dalam syariat Bani Israel ketika itu, mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Yusha' bin Nun memahami hal ini. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Jika benar-benar terbenam, maka ini bisa melemahkan pasukannya. Semangat akan kendur. Kenapa? Karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Disinilah keajaiban terjadi. Ketika itu, Yusha' bin Nun memandang matahari. Kemudian dia berkata, Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma hbisha alaina. Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beredar dalam garis edar. Aku pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguasai Baitul Maqdis ini. Kemudian Yusha' bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, tahanlah matahari. Jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini. Dan Allah pun mengabulkan doa Yusha' bin Nun. Matahari berhenti, tetap berada di tempatnya sampai Yusha' bin Nun dan pasukannya memenangkan pertempuran. Barulah matahari itu kemudian terbenam. Setelah memenangkan pertempuran, maka Yusha' bin Nun memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua ghanimah, harta rampasan perang. Karena dalam syariat mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang. Harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan tersebut. Dan itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan mereka dan menunjukkan bahwasanya tidak terjadi kecurangan. Tidak ada di antara pasukan yang mengambil sebagian dari harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya. Setelah semua ghanimah atau harta rampasan terkumpul, maka tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun anehnya, api tersebut tidak melahap semua ghanimah yang ada. Yusha' bin Nun memahami hal ini dan dia tahu bahwasanya ada di antara pasukannya yang berkhianat dan menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Maka Yusha' bin Nun memerintahkan agar semua kepala suku berbaiat, menyalami tangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya melekat, tertempel erat, tidak bisa terlepas dari tangan Yusha' bin Nun. Ini menandakan bahwasanya si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang berada dalam kabilah yang dia pimpin. Maka Yusha' bin Nun memerintahkan semua laki-laki yang berada di bawah pimpinan kepala suku tersebut untuk menyalami Yusha' bin Nun. Satu persatu menyalami beliau
tiba-tiba ada 2 atau 3 orang laki-laki yang tangannya tidak bisa terlepas dari tangan Yusha' bin Nun dan selalu menempel. Maka Yusha' bin Nun mengatakan, di antara kalian ada yang menyimpan harta rampasan perang. Akhirnya mereka mengaku dan mereka pun mengeluarkan seonggok emas yang berbentuk kepala sapi. Bayangkan. Dan turunlah api yang menyambar semua ghanimah tersebut. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka dan tanda bahwasanya tidak ada lagi yang berkhianat mengambil harta rampasan perang tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Anna syamsa la tuhbas li basharin illa li Yusha' ibn Nun, layali yasara ila Baitul Maqdis." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari belum pernah tertahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha' bin Nun ketika beliau berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari dan beliau mensahihkan hadis ini. Teman-teman, demikianlah kisah tentang Yusha' bin Nun dan matahari. Ada banyak sekali pelajaran berharga dari kisah Yusha' bin Nun. Di antaranya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang yakin kepadanya, yang bertakwa dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi Yusha' bin Nun adalah generasi yang hidup di masa-masa penuh kesabaran ketika Bani Israel terkatung-katung di padang Tih selama 40 tahun. Mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti nenek moyang mereka yang dengan kurang ajarnya membantah Musa alaihissalam. Mereka tidak mau memasuki kota yang mana mereka diperintahkan untuk memasuki kota tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Padahal mereka sudah dijanjikan jika mereka masuk ke kota Ariha, kota Jabbarin tersebut, mereka pasti menang. Namun mereka tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun memberikan kehinaan kepada mereka, tidak memberikan pertolongan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Yusha' bin Nun dan para pengikutnya ketika itu. Karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Dan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika mereka memasuki kota Ariha, mereka bisa mengalahkan para Jabbarin. Dan mereka pun bisa menuntaskan misi untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa dan mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari kisah Yusha' bin Nun, kisah ini mengajarkan kita tentang nilai tauhid yang begitu agung. Lihatlah pelajaran tauhid yang diajarkan kepada kita oleh Yusha' bin Nun ketika dia berbicara kepada matahari. Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau ini di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau adalah hamba Allah. Sebesar apapun engkau adalah makhluk. Aku pun juga demikian, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yusha' bin Nun mengajarkan kepada kita, hati kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa, yang bahkan matahari pun tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya teman-teman dari kisah Yusha' bin Nun ini, ingat bahwasanya doa adalah senjata kita, senjata orang-orang yang beriman. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi dalam perjuangan kita, jika kita iringi dengan doa yang tulus, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kita. Jangankan permasalahan kita sehari-hari yang sepele, bahkan matahari pun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sanggup Allah hentikan, tidak lagi beredar pada garis edarnya, hanya untuk menolong seorang hambanya yang tengah berjuang, yang berdoa tulus memohon kepadanya. Maka tetaplah berdoa dan setialah dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan. Semoga kisah ini memberikan inspirasi buat kita semua untuk selalu berjuang di atas keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjuangan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kaum muslimin, itu tadi kisah Nabi Yusha' bin Nun. Ya, kalau kita mendengar nasihat Ustadz tadi kaum muslimin, bahwa ada pelajaran tauhid yang sangat penting untuk kita tanamkan dari kisah Nabi Yusha' bin Nun ini kaum muslimin. Tapi berbeda lagi ketika kisah ini sampai kepada Ba'alawi. Ini justru menjadi bahan untuk membohongi umat. Karena memang kisah ini ya kisah yang jarang disampaikan. Ya. Sehingga kisah-kisah yang seperti ini bisa mereka adopsi dan mereka klaim bahwa itu dialami oleh nenek-nenek moyang mereka dari kalangan Ba'alawi.
Ya. Padahal Nabi Muhammad SAW sudah jelas mengatakan matahari tidak pernah ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali untuk satu orang saja, yaitu Yusha bin Nun. Tapi Ba'alawi mengklaim mereka bisa menghentikan matahari. Ya, tapi memang ya seperti itulah Ba'alawi kaum muslimin. Ya, jangankan sekedar kisah Nabi, ya wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mereka ambil. Coba saja, ya ada nama Habib yang bisa dijadikan pertanyaan malaikat. Ya, malaikat Mungkar Nakir bertanya, man robbuka, man nabiyuka, madinuka, jawabannya nama Habib. Abdullah Al-Haddad lah, Umar Mukhdor lah. Ya. Bahkan ketika kita masih hidup ini, ya ketika kita berdoa, para Ba'alawi mengajarkan ketika kita berdoa nyebutnya ya nama-nama para kabib Ba'alawi yang diklaim mereka itu adalah wali yang wali besar, ya. Umar bin Hafiz, Umar Mukhdor, ya Abdullah Al-Haddad, Faqih Muqaddam dan sebagainya. Jadi kalau berdoa ya kita disuruh menyebut nama-nama mereka. Artinya itu tawasul dengan kemuliaan mereka. Padahal dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat itu lebih utama kalau memang disyariatkan. Ya lebih mulia siapa? Ba'alawi dengan para sahabat Nabi, dengan para Nabi. Kenapa tidak tawasul dengan para Nabi, dengan para sahabat Nabi? Malah tawasul dengan para pendahulu Ba'alawi. Itu kan ajaran yang sesat dan menyesatkan. Wong Nabi Muhammad SAW sendiri memerintahkan kepada kaum muslimin, ya, wa idza sa'ala fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kita punya masalah, kita curhat sama Allah, minta tolong kepada Allah. Ini malah mintanya kepada Umar Mukhdor, kepada Abdullah Al-Haddad, Faqih Muqaddam dan sebagainya. Ya, Al-Quran sendiri memerintahkan kepada umat Islam, ya, untuk berdoa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ada asmaul husna yang kita kalau berdoa diperintahkan untuk ya, menyebut asmaul husna. Tapi kalau Ba'alawi justru ya mintanya sama Umar Mukhdor, Umar bin Hafiz dan sebagainya. Ajarannya seperti itu. Jadi ya nggak heran kalau mukjizat para nabi, ya, kejadian-kejadian yang di luar akal sehat, ya, yang di luar nalar, yang dialami oleh para nabi, itu mereka klaim bahwa moyang-moyang mereka dari kalangan Ba'alawi itu juga mengalami yang seperti itu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini ajaran yang sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Ya. Masih ada juga yang percaya dengan Ba'alawi? Kalau masih ada ya harus periksa ke psikiater sepertinya. Ya. Harus periksa ke rumah sakit jiwa, ya. Jangan-jangan memang jiwanya terganggu. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.